Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Halo, selamat sore pemirsa, apa kabar Anda? Program Metropolitan kembali hadir kali ini bersama saya Abdi Azwar Sahih, di mana kami akan menghadirkan sejumlah fenomena sosial dan juga hukum yang kami kemas secara humanis dan juga mendalam. Dan berikut kita awali program Metropolitan hari ini selengkapnya. Pemirsa, sampah plastik masih menjadi masalah klasik masyarakat Indonesia. Meski sejumlah larangan penggunaan plastik telah diterapkan di sejumlah daerah, tak terkecuali di Ibu Kota DKI Jakarta. Tak bisa dipungkiri, sampah plastik ini masih menjadi selalu dan juga ditemukan di setiap tumpukan sampah hingga mengakibatkan penyumbatan aliran kali dan juga memicu banjir. Tak hanya di kali, sampah plastik juga masih dapat ditemukan di laut, tak terkecuali di Teluk DKI Jakarta. Sampah selalu saja menjadi problematika klasik masyarakat metropolitan, termasuk Jakarta dan daerah penyangga ibu kota yakni Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Seolah tak pernah tuntas, penanganan dan pengelolaan sampah tak pernah mendapatkan solusi yang tepat. Hari ini di Bekasi, Jawa Barat, tumpukan sampah kembali menyumbat aliran Kali Jambe, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Tak ingin menjadi penyebab banjir, petugas kebersihan melakukan pengangkatan sampah. Sulitnya lokasi yang dijangkau alat berat membuat petugas terpaksa harus menerjunkan satu perahu karet untuk membersihkan sampah sepanjang 300 meter dengan cara manual. Sampah-sampah ini menumpuk sejak 1 bulan lalu dan telah menghambat aliran air sehingga memicu terjadinya banjir. Sekitar 300 meter hampir mencapai 11 ton. Nantinya sampahnya akan dibuang di mana, Pak? Kita angkut ke tempat pembuangan akhir TPA Burangkeng. Proses pembersihan ini memakan waktu berapa lama, Pak? Sekitar 3 hari. 3 hari ya, Pak ya? 3 hari kita baju baku untuk mengurai sampah. Kita angkut ke pembuangan akhir Burangkeng bekerjasama dengan PJT untuk mengantisipasi musim penghujan dan banjir yang ada di wilayah Jatimulya dan Lambang Sari. Pekan lalu, tumpukan sampah juga menggunung di pintu air Manggarai, Menteng, Jakarta Pusat. Material sampah seperti sampah rumah tangga, batang pohon hingga sampah plastik terbawa derasnya air dari kawasan hulu sungai Ciliwung. Sebanyak 3 unit alat berat serta sejumlah truk dikerahkan petugas UPK Badan Air untuk mengevakuasi sampah dari aliran kali Ciliwung. Material sampah yang diangkut dari pintu air Manggarai totalnya mencapai 76 meter kubik. Membawa juga material-material sampah ya dari hulu. Sampai hari ini kita angkut dari semalam itu yang nggak begitu banyak dibanding hari Kamis kemarin. 2 unit tipper besar, 2 unit tipper besar kurang lebih sekitar 40 meter kubik, ditambah ini 24. Untuk sediakan 24 meter kubik, jadi 64 ya. 64, ini kita masih bikin satu lagi buat angkat yang terakhir ini. Kurang lebih hari ini sekitar ya 64 tambah 12 berarti sekitar 76 ya, Mas ya. 76 meter kubik. Hingga kini sebanyak 7.500 ton sampah dihasilkan oleh masyarakat Jakarta setiap harinya. Sehingga antisipasi penanganan sampah di bantaran sungai perlu dilakukan guna menghindari terjadinya pencemaran sampah hingga ke laut. Meski nyatanya masih saja terdapat sejumlah sampah khususnya sampah plastik di Teluk Jakarta. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyebut jenis sampah yang dihasilkan masyarakat Indonesia 50% berupa sampah organik, sementara 15% berupa sampah plastik. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebut permasalahan sampah di ibu kota Jakarta menjadi tanggung jawab bersama masyarakat dan pemerintah. Hal ini guna mendukung program pemerintah pusat dalam mengurangi residu sampah, khususnya sampah plastik, karena saat ini Indonesia menduduki peringkat kedua penyumbang sampah plastik di dunia. Sekitar 3,2 juta keluarga mengolah sisanya atau sampahnya di rumah masing-masing, di lingkungan masing-masing, lalu kemudian oleh lingkungan diolah, yang oleh lingkungan tidak bisa diolah, pemerintah ambil. Pemerintah bawa di tempat pengolahan akhir nanti. Dan di situ kemudian sampahnya bisa diubah menjadi energi, yang penting sampahnya tidak mengganggu masyarakat. Nah,
Ini semua tidak bisa dikerjakan sendirian, Bapak Ibu. Ini harus dikerjakan bersama. Guna optimalisasi pengurangan sampah plastik, Anies mengeluarkan peraturan gubernur tentang pelarangan penggunaan kantong plastik saat berbelanja yang mulai diterapkan 1 Juli 2020 lalu. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo juga telah mengeluarkan Perpres nomor 83 tahun 2018 tentang penanganan sampah di laut, terutama pengurangan sampah plastik dalam bentuk Rencana Aksi Nasional Penanganan Sampah Laut tahun 2018-2025. Penegakan aturan dan pengawasan yang ketat, seketat-ketatnya terhadap impor sampah dan limbah yang masuk ke Indonesia. Dan juga dilakukan langkah-langkah tegas yang harus dilakukan apabila ditemukan pelanggaran di lapangan. Dengan adanya komitmen aksi penanganan sampah laut, ditargetkan tahun 2025 mendatang, sebanyak 17 provinsi dan 257 kabupaten kota di Indonesia telah menerapkan aturan pembatasan plastik sekali pakai. Tak hanya itu, pemerintah juga menargetkan tahun 2025 mendatang, pengurangan sampah plastik ke laut bisa berkurang menjadi hanya 0,18 juta ton per tahun. Dari Jakarta, Tim Liputan Metro TV.